Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ujian terberatmu. Sudah berdoa, tapi mantan belum kunjung kembali. Mungkin kita sudah berusaha, sudah berdoa, ya, mencari doa ke sana kemari, minta didoakan oleh siapapun yang kita anggap doanya bisa amat sangat membantu, menggerakkan hati, pikiran mantan agar kembali dan merespon apapun yang kita upayakan. Tapi mungkin ada yang hingga hari ini mantan masih happy-happy saja dengan orang ketiga, atau seluruh akun-akun media sosial kita masih diblokir oleh dia, tidak bisa berkomunikasi apalagi untuk ketemu, ya. Dan orang akan menghadapi satu kondisi di mana dia merasa lelah, merasa jenuh di dalam mengupayakan agar mantannya kembali. Berdoanya berhenti. Nah, jadi ya, sesungguhnya mantan kembali atau tidak kepada kita itu sangat tergantung kepada diri kita sendiri. Jika kita mudah menyerah, maka pada sisi hati kita yang lain, ya, kita harus mengikhlaskan dia untuk menjadi milik orang lain bahkan selamanya. Tetapi jika memang masih ada keinginan untuk bisa kembali bersama-sama dengan dia, maka kita harus memahami bahwa satu fase di mana ketika kita sudah berdoa tapi mantan belum juga kembali, itu adalah ujian terberat di dalam kehidupan Anda, ya. Jadi ya, semua fase kehidupan bersama mantan itu adalah ujian. Ketika mantan ada di sisi kita, banyak orang yang kemudian menjadi lupa untuk beribadah, lupa berdoa, merasa memiliki kebahagiaan segalanya, ya, dengan kehadiran mantan. Yang belum menikah, jangankan berdoa, bahkan bersama dengan mantan yang dilakukan setiap hari adalah dosa, kemaksiatan, ya. Nah, ketika mantan berpaling, berkhianat, pergi dengan orang ketiga, kita memasuki fase ujian yang lain. Itu sebenarnya nasihat kepada kita. Ketika kita lupa, ketika kita lalai, perginya mantan kan membuat kita mulai jadi ingat dengan ibadah, mulai punya keinginan untuk melihat video-video tutorial cara berdoa, cara beribadah. Kita mulai mendekatkan diri kembali kepada Allah. Sebenarnya, kalau mau dilihat untung ruginya, justru dalam kondisi demikian, manusia yang sadar, justru dia merasa beruntung. Kenapa? Karena dengan perginya mantan, dia menemukan kembali jalan yang benar, yang lurus menuju akhir. Ya, dia menemukan Tuhannya kembali.
dia kembali untuk beribadah. Begitu, ya. Tapi kan kita tidak mau memahami itu. Karena bagi kita, ibadah kita itu tujuannya bukan untuk keselamatan akhirat. Ya, ibadah kita tujuannya agar mantan kembali. Begitu. Padahal ketika kita kembali ke jalan ibadah, di situ kita sedang diuji kesabarannya. Ya, apakah pertaubatan kita ini adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, ya, atau taubatnya kita hari ini, beribadahnya kita hari ini untuk tujuan yang sesaat saja, yakni agar mantan bisa balik. Setelah mantan kembali, mulai deh bermaksiat lagi. Nah, jadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, mantan balik atau tidak, itu sangat tergantung kepada diri kita sendiri, keinginan kita. Jika memang kita menyerah, ya sudah, kita harus belajar mengikhlaskan dia untuk dimiliki oleh orang lain, bahkan selamanya. Kalau kita menyerah dan berhenti di dalam berdoa, ya, ada kan orang, ya sudahlah, saya tidak usah berdoa lagi. Ya sudah, kalau begitu ikhlaskan saja dia untuk pergi dengan orang lain. Tetapi jika kita memang masih mencintainya, masih terus menyimpan harapan, suatu saat nanti, meskipun mungkin ketika berjumpa lagi, ketika bersama kembali, sudah mulai tua, ya, tapi keinginan itu terus hadir di dalam hati, maka jangan pernah melepaskan berdoa. Berdoa itu bukan sesuatu yang melelahkan, ya. Yang melelahkan itu nyuci mobil, ya, kemudian main sepeda, olahraga, itu capek semua, keringetan. Tetapi berdoa kan tidak capek. Jarang kan orang berdoa, kecuali memang cuacanya lagi hangat atau lagi panas, ya, berdoa sampai keringetan. Kita menyediakan waktu untuk berdoa kan tidak lama, 24 jam yang Allah berikan setiap harinya, yang kita gunakan untuk berdoa paling banyak antara 5 menit sampai setengah jam, ya, betul-betul tidak melelahkan, asal ada kemauan. Nah, jika hari ini kita sudah berdoa, tapi mantan masih belum balik juga, itu adalah ujian kesabaran kita. Sudah berdoa, mantan belum kembali, tetapi setiap doa itu sedang merambat naik ke langit, ya. Sementara ketika kita melepaskan doa, tidak ada yang merambat untuk menyampaikan keinginan kita, kan tidak ada. Setiap doa itu merambat. Suatu saat nanti Allah akan menentukan apakah mantan kembali kepada kita ataupun tidak, ya. Jika hari ini kita sudah berdoa, mantan belum balik juga, apalagi kalau kita melepaskan doa, ya. Bedanya ketika orang masih berdoa, dia masih punya harapan
doanya ini sedang menunggu waktu untuk terkabul. Tetapi ketika orang melepaskan doa, maka tidak ada lagi yang dia tunggu. Apakah mantan akan kembali atau tidak? Segala sesuatunya tentu kembali kepada takdir. Tetapi dia betul-betul tidak melakukan usaha apapun. Ya. Jadi kalau boleh memilih mana yang terbaik, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, jikapun mantan ternyata bukan ditakdirkan menjadi jodoh kita, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik lagi dari mantan. Ya. Dan kunci dari terkabulnya doa itu adalah bersabar. Ya. Bersabar itu bukan satu kali berdoa dan kemudian berhenti. Bersabar itu dia berdoa dan dia terus berdoa sampai doanya mulai menunjukkan hasil, sampai doanya terkabul. Dan tidak tergesa-gesa mengatakan bahwa kok doa saya belum terkabul juga. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi teruslah berdoa jika Anda memang mencintai mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.